Insiden pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur saat penerbangan dari Kendari ke Jakarta yang membuat pesawatnya harus keluar jalur pada saat itu. Kita lanjutkan perbincangannya, saudara, bersama dengan pengamat penerbangan Gary Suyatman dan juga ada pilot senior yang sudah bergabung sama kami, Pak Hanafi Herlim. Selamat sore Pak Herlim, sehat selalu. Selamat sore, sehat alhamdulillah Mbak. Pak Herlim, melihat apa yang terjadi di insiden pesawat Batik Air ini, KNKT kan menyebut bahwa insiden pilot dan co-pilot Batik Air yang tertidur itu karena tidak ada panduan yang rinci terkait dengan daftar pemeriksaan pribadi atau biasa disebut I'm safe gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya seperti apa sih Pak? Harusnya ketika pilot dan co-pilot itu akan terbang memastikan kondisi fisiknya, atau mungkin kalau tadi dibilang dia kelelahan akhirnya tertidur. Oke, terima kasih. Selamat sore atas kesempatan yang diberikan. Mbak, menurut saya ini adalah hal yang lumrah. Lumrahnya dalam kondisi manusia mempunyai keterbatasan. Kalau dia ngantuk, wajar. Sekarang Anda bisa bayangkan, schedule-nya pagi-pagi buta seperti itu, tengah malam harus bangun lagi. Mau tidur jam berapa dia? Saya pun juga sering dulu seperti itu. Oke. Terbang ke Ujung Pandang, Kendari pagi, jam 1 atau setengah 2 kita sudah bangun, reporting point-nya jam setengah 3, take off-nya jam 4, itu sudah hal yang biasa. Tapi sebelumnya kita bisa mengantisipasi dengan cara apa? Dengan cara tidur lebih awal. Mungkin orang akan protes, akan bilang, mana mungkin kita bisa tidur jam 7 atau jam 8? Betul, tapi paling tidak kita bisa mengantisipasi. Caranya, ini cara saya, mungkin bisa diikuti oleh para pilot yang lainnya. Yaitu pada di hari yang sama, satu hari before, kita bangun, katakanlah bangun subuh. Jangan tidur lagi. Biarkan kita tahan ngantuk itu sampai malam nanti setelah Isya, kira-kira jam 8, kita coba tidur. Pasti bisa. Lalu bangun jam berapa? Bangun kira-kira jam 1 atau setengah 2, tengah malam. Paling tidak kita sudah cukup tidur sekitar 4 jam. Itu satu persiapan dari diri kita sendiri, yaitu harus cukup tidur. Yang kedua, pada saat kita mau terbang, kita briefing kepada pramugari dan pilot semuanya itu sudah biasa dan harus kita briefing. Briefingnya apa? Salah satu diantaranya, oke, kita terbang menuju ke, dalam hal ini kita sebut aja Kendari ya. Kita terbang ke Kendari itu 2,5 jam misalnya, dengan flight level 35.000 dan cuaca di perjalanan bagus atau berawan. Lalu di destination cuaca juga bagus dan bla 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 bla, seperti itu. Dan kondisinya ini karena kita ngantuk, capek, sama-sama kerja subuh seperti ini, kami minta atau saya minta pramugari Anda cobalah sering-sering jenguk kami di kokpit. Apakah itu setiap 15 menit atau 20 menit sekali atau maksimal setiap 30 menit jenguk kami. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau misalnya salah satu mau tidur, kita janjian sama si co-pilot atau sama si kaptennya. Oke, gue tidur ya sekarang ya, lu yang terbang. Lalu betul-betul memang dia terbang, tapi yang namanya rasa kantuk itu kan manusiawi sekali. Jadi, ya, manusiawi, tapi ketika misalnya ini beruntung tidak terjadi sesuatu ya Pak Herlim ya. Tapi ketika kalau misalnya terjadi sesuatu kan itu sangat membahayakan 153 penumpang. Tapi Pak Herlim begini, meskipun itu manusiawi, artinya tetap harus ada perjanjian antara pilot dan kopilot, salah satunya harus dalam posisi siaga, begitu kan Pak Herlim ya? Betul sekali. Tapi seperti saya katakan tadi, manusiawi itu bisa saja karena apa? Karena dia sendirian, traffic di atas juga lagi sepi, banyak bengongnya. Lalu dia mau ngambil kesibukan apa? Mau kesibukan denger, nggak ada yang didengerin. Mau dilihat, semua di depan juga gelap, nggak ada yang dilihat. Mau diobrolin, nggak ada yang diajak ngobrol. Akhirnya dia kesepian. Dan dalam posisi seperti itu, apakah memang pramugari boleh keluar masuk ke kokpit misalnya untuk mengecek kondisi atau mengajak berbicara pilot dan co-pilotnya? Sangat boleh. Itu kan atas perintah kita juga. Tolong ya, saya ditemenin nanti supaya saya nggak ngantuk. Ya ajak ngobrol apa aja. Supaya kita tetap terjaga, selalu awake seperti itu. Kalau dibiarkan sendiri, ya kejadiannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kejadian yang kemarin, menurut Anda itu artinya tidak ada komunikasi antara baik pilot co-pilotnya dengan awak penerbangannya, begitu Pak Herlim ya? Mungkin. Iya, betul sekali. Mungkin itu terlupakan si kapten untuk briefing kepada sang pramugari supaya
sering-seringlah jenguk kami. Atau kalau memang dia salah satu mau tidur, panggil salah satu pramugarinya ke depan, yuk temenin saya ngobrol, Oke. supaya dia terjaga terus. Oke, Pak Herlim, sebenarnya ada aturan kah misalnya sepengalaman Anda sebagai pilot senior, berapa lama power nap itu bisa dilakukan oleh baik pilot atau kopilot dalam durasi penerbangannya? Tadi maksudnya apa? Power nap? Ya, tidur yang tadi itu, yang istirahat sebentar itu. Oh, oke. Itu bisa kita lakukan, tapi kadang-kadang kita maunya tidur sejenak, tapi bisa juga kebablasan. Maunya sih kita tidur 5 menit atau 10 menit, tapi karena mungkin saking ngantuknya, saking capeknya, akhirnya jadi kebablasan. Nah, yang Oke. satunya lagi tidak sadar akan dirinya ternyata dia ikut tidur. Oke, tapi pemeriksaan pribadi terkait dengan kondisi pilot atau awak pesawat begitu ketika sebelum terbang itu memang dilakukan oleh maskapai sebelum terbang, Pak Herlim? Biasanya kami hanya cek tensi berapa, lalu oksigen tubuh berapa. Cuma itu yang kami bisa cek. Yang Oke. lain tidak bisa. Oke, Pak Gary, kalau menurut Anda sekarang ini kan Batik Air sudah menonaktifkan pilot dan kopilotnya, begitu juga Kemenhub, Menteri menyatakan, Menhub menyatakan bahwa ada teguran keras yang diberikan kepada maskapai. Apakah itu cukup? Singkat saja Pak Gary. Untuk sementara iya. Kita harus ingat investigasi masih berlanjut, KNKT itu masih preliminary report, jadi masih banyak hal yang belum mereka ungkapkan yang masih dalam investigasi. Contoh kayak tadi, apakah dilakukan briefing, itu nanti dilihat di investigasi. Apakah bagaimana komunikasi antar itu dilihat lebih dalam lagi antara pilot itu. Oke, baik, kita nantikan tentu proses investigasi masih berjalan. Terima kasih Pak Gary Suyatman dan juga pilot senior Pak Hanafi Herlim. Sehat selalu, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang.